Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Julia Agusti. Saya dari kelas 1C, Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 2002070059. Di sini saya akan mereview materi biomonitoring. Materi biomonitoring. Yang pertama yaitu ada bioindikator bagian 1. Konsep dari bioindikator yaitu suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, respontrasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau kuantitatif. Suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Berikutnya ada respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk dari indikator meliputi yang pertama ada reaksi biokimia dan fisiologis. Yang kedua ada abnormalitas, anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Yang keempat ada perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem dan perubahan bentuk lahan atau landscape. Berikutnya ada syarat untuk menetapkan suatu pemilihan organisme sebagai bioindikator, yaitu yang pertama ada takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memilih takson dengan taksonomi jelas, diketahui secara terperinci dan mudah untuk didefinisikan. Diidentifikasi maksud saya. Yang kedua ada status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga ada organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Dan yang keempat ada tersebar dalam ruang waktu dan memiliki hubungan yang kuat. Ada tipe bioindikator. Yang pertama yaitu indikator lingkungan, merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka terhadap adanya lingkungan rusak, tercemar atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan bioasai organisme. Yang kedua ada indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Yang ketiga ada indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atas pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fitoindikator dan
bioindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu yang pertama indikator kepatuhan, yang kedua indikator diagnostik, yang ketiga indikator peringatan dini. Bioindikator bagian 2. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Berdasarkan ADUM tahun 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat dijadikan bioindikator ada 4, yaitu spesies Tenno atau kisaran toleransi sempit. Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies Euri atau kisaran toleransinya luas. Spesies dewasa lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Bukti yang cukup dibutuhkan terlebih dahulu sebelum mempercayai penampakan makhluk hidup sebagai indikator atau uji pendahuluan. Menurut Yuliantara tahun 2011 menyatakan bahwa bioindikator dapat digunakan untuk memantau keadaan populasi di suatu tempat. Sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap atau pencemarannya terbatas. Yang ketiga, ada organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, ada polutan yang tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan bioindikator. Selanjutnya, ada ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller tahun 2010. Yang pertama, ada kemampuan indikator yang baik atau memberikan respon yang baik, tanggapan menyeluruh, tanggapan secara profesional. Yang kedua, berlimpah dan umum, atau organisme atau biota tersebut banyak dijumpai, bukan spesies langka, sering dijumpai stabil dengan iklim lingkungan. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan baik atau ekologi kehidupannya dipahami dengan baik, ada dokumentasi, taksonominya mudah untuk disurvei. Yang keempat, ada secara ekonomi atau spesies sudah dipakai untuk kepentingan lain. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi. Yang pertama, ada merespon gangguan pada skala yang ada. Yang kedua, ada mobilitas terbatas. Yang ketiga, ada sensitif terhadap fragmentasi. Yang keempat, ada respon adanya gangguan. Yang kelima, variabilitas respon rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami. Yang ketujuh, ada taksonomi yang jelas. Yang kedelapan, ada spesialis food habitat. Yang kesembilan, ada kompatibilitas internasional. Dan yang ke-10, ada persyaratan data rendah. Kelebihan bioindikator dibandingkan teknik lain. Yang pertama, dengan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal sesuai rentang kehidupan suatu organisme, baik masa lalu atau masa depan. Lalu bioindikator menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung, dan biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan. Yang kedua, ada manfaat bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dan berbagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Yang kedua, ada sensitivitas bioindikator sebagai sinyal peringatan. Yang ketiga, ada bioindikator dapat memberikan informasi kelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis. Yang ketiga, ada kerugian dari bioindikator, yaitu tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena manusia, kemampuan indikator bergantung pada skala, dan yang terakhir, spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda di tiap ekonomi.
Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada bioindikator kualitas air bagian 1. Dari sini, sistem perairan mengandung sekitar 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Namun berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional, sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya. Menurut Yuliantara tahun 2011, mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama kelompok sentinel, yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan atau diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Yang kedua ada kelompok detektor, yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengidentifikasikan perubahan terukur atau tingkah laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah. Dan kelompok ketiga ada eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan dan jumlah banyak. Dan kelompok keempat ada akumulator, yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia. Yang kelima ada organisme bioasai, yaitu makhluk hidup yang terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Lanjutnya ada macam-macam kelas air. Yang pertama ada kelas air yang pertama yaitu air kelas 1 adalah air bersifat bersih, tak berbau dan sebagai air minum pasca pemurnian sederhana. Bioindikator untuk air kelas 1 yaitu ikan lenox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crazyfish. Yang kedua ada air kelas 2 adalah dapat sebagai air minum pasca proses tertentu seperti mandi dan berenang. Bioindikator air kelas 2 yaitu keong hitam, cadifly larva, kalajengking air, larva capung, angga, ganggang, dan kutu busuk air. Terus selanjutnya air kelas 3 adalah air berlumpur berwarna coklat kekuningan. Bioindikator air kelas 3 yaitu freshwater snail, lintah, keong, shellfish, anggang-anggang, dan kutu busuk air. Air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan tidak berenang, dapat menyebabkan gangguan atau penyakit kulit. Bioindikator air kelas 4 yaitu tubifax, larva kupu-kupu, midge, dan lintah. Yang kelima ada air kelas 5 adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Selanjutnya ada plankton. Plankton dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada fitoplankton. Fitoplankton dapat dikenal sebagai mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Yang kedua ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Mereka adalah perenang yang buruk. Sebaliknya mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakteri, zooplankton, atau detritus yaitu salju laut. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Yang ketiga ada perifiton atau komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran darah.
aliran dasar. Menurut Gray tahun 2013, perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan materi transupsi. Dalam ekosistem akuatik, menurut Suntel al. tahun 2018, perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan yang berwarna coklat atau hijau. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika dan lainnya. Materi yang selanjutnya ada bioindikator kualitas air bagian 2. Ada Macroinvertebrata. Macroinvertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Macroinvertebrata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia dan biologi suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya, yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaannya. Yang kedua, ditentukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Macroinvertebrata. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengembalian sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, Macroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran turbulensi, genangan air, lebar sungai dan kemiringan, tutup vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi Macroinvertebrata. Kedua, ada makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagai besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan seperti epifauna di dalam sedimen dasar infauna. Menurut Sinaga tahun 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam 1. Jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing tubifax, Maculium sp, dan Pisodium sp. Yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, Bryozoa, Crustacea, serta serangga perairan. Yang ketiga, ada jenis hanya senang bersih, sehingga siput Vivinatidae dan Amnicolidae serta beberapa jenis serangga atau dalam fase larva dan nimfa. Yang ketiga, ada mikrofita atau tumbuhan air. Mikrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Jadi Macroinvertebrata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen serta langsung dari air di itu sendiri. Akibatnya ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makrofita. Yang pertama adalah contoh metode penelitian berdasarkan Water Framework Directive. Yang kedua ada Huisman, Oev,
Fresco models atau models HOF. Dan ini adalah contoh gambar makrofita atau tumbuhan air, yaitu seperti teratai dan tumbuhan paku. Yang keempat ada ikan. Ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang atau beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat topiknya, atau omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat trofik yang lebih rendah. Dengan demikian, struktur kumpulan ikan mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi. Yang pertama ada ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikan subjek penting dalam menilai kontaminasi. Yang kedua, ada ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Sebagai spesimen dapat disortir dan didefinisikan di lapangan dan dijelaskan tanpa cedera. Yang ketiga, ada penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air, biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Yang keempat, ada ikan terhitung sampai separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Dan ada 3 contoh metode. Yang pertama ada indeks hepatosomatik, adalah dikenal dengan luas sebagai bioindikator paparan kontaminan. Yang kedua ada indeks gonadosomatik, adalah bioindikator yang memasok informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad. Yang ketiga ada faktor kondisi, adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. Yang materi selanjutnya ada bioindikator kualitas tanah. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi bahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia di ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, sebagai isopoda, kolembola, oligothea, dan diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Hewan. Yang pertama ada invertebrata. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada isopoda, kolembola, dan diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan Saprophagous, yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida khusus oligothea
juga sering digunakan dalam tes toksitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau sarasada yang terkontaminasi. Oligothea dianggap sebagai bahan suatu representasi terpenting dari makrofauna edafik. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan yang pertama, kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah atau preferensi penghindaran dan atau aktivitas. Yang ketiga ada akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh dan biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Selanjutnya ada nematoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dan food webs. Nematoda memiliki sifat yaitu dapat merespon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Yang kedua ada sifat tahan semisal kriptobiosis dan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Sementara Dorilamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekonomi. Yang ketiga ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutuskan sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Yang keempat ada nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk, morfologi, dan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri atas 6 kelompok, yaitu pemangsa algae atau lumut, pemangsa jamur, pemangsa bakteri, predator, parasit pada serangga, dan parasit pada tumbuhan. Yang kedua ada ular buta, Rampotyphlops braminus. Ular buta jenis Rampotyphlops braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubung dengan kualitas kesuburan tanah. Popularitas Rampotyphlops braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik. Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Fontanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua ada teknik yang digunakan untuk penelitian.
Ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, penguji dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik zat sederhana atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan kolerasi dengan uji sitogenetik pada mamalia. Yang kesembilan, dapat digunakan berbagai dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolisme mutagenetik atau promutagen. Yang ke-11, ada studi genotoksitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Materi yang terakhir ada bioindikator kualitas udara. Populasi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan manusia di lingkungan. Nah, contohnya ada lichen. Lichen adalah gabungan bakteri, Cyanobacterium dan alga simbiotik sebagai besar dan dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak atau sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lichen sangat sensitif pada populasi H2S di udara karena lichen tidak memiliki akar. Mereka menyerap banyak bahan mentahannya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap populasi udara dan hujan asam, dan karena lichen tidak memiliki cara mengeluarkan polutan, mereka serap. Bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, lichen dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Yang pertama, ada keuntungan lichen sebagai bioindikator. Yang pertama, ada banyak spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas, memungkinkan studi gradien populasi jarak jauh. Yang kedua, ada morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Yang ketiga, lichen biasanya berumur panjang. Yang keempat, pertukaran air dan gas di seluruh talus lichen membuat mereka sensitif terhadap polutan. Yang kedua, ada metode pengukuran respon lichen terhadap polusi udara. Menurut Seth and Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lichen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sehingga sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu A. Dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Yang B. Penggunaan metode transplantasi. Yang C. Studi fumigasi. Yang D. Mengukur atau sizing up lichen. Yang ketiga, lichen sebagai bioindikator pencemaran logam.
Lichen dianggap sebagai bioindikator yang paling andal menurut karakteristik fisiologi, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lichen epifitik yang sensitif terhadap pencemar udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lichen untuk memantau polusi udara, menurut ASIF 2018. Yang kedua ada Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman perkutar. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama ada di tempat lembab di tanah, batu, batang, dan ranting pohon, dan banyak pohon yang jatuh. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, yang sangat sensitif terhadap populasi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman yang tumbuh di habitat yang sama. Metode yang digunakan. Yang pertama ada metode pemantauan. Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epifit, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam studi in situ. Yang A ada metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies. Yang kedua ada metode transplantasi. Spesies Bryophyta ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis. Yang kedua metode kantong moss. Kantung kain atau ukuran 20 dikali 20 cm disiapkan dengan jumlah Bryophyta yang sama. Kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi. Diometer. Ini merupakan kontak tempat Bryophyta ditanam di ruangan lembab dengan substrat asli. Kotak memiliki sisi transparan yang dibuat dari kaca tipis. Diberikan lubang sehingga udara dan cahaya dapat melewati tanaman di dalam kotak. Yang ketiga ada metode fitosokiologikal. Perubahan fitosokiologikal secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP. Pada metode ini, Bryophyta yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis atau transpek garis yang memiliki gradien populasi. Terus kemudian ada Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif yang integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman dicatat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang teridentifikasi secara global menurut Kev et al. Tahun 2010. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Berikut ini contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Palerin tahun 2014. Yang pertama, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel
Pteridophyta ditandai menggunakan perangkat GPS. Yang kedua, penutupan total Pteridophyta di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 meter kuadrat berdasarkan 3 kelas, yaitu 0,1 sampai 15%, 16 sampai 50%, dan 51 sampai 100%. Yang ketiga, di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter dikali 10 meter. Yang keempat, pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteridophyta. Yang kelima, yaitu kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas, kurang dari 1%, 1 sampai 5%, 6 sampai 25%, 26 sampai 40%, 41 sampai 60%, 61 sampai 80%, dan 81 sampai 100%. Selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama ada respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan. Dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada lebah madu sebagai bioindikator lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Yang ketiga ada pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Yang A ada pengukuran air polutan tolerance pada tumbuhan. Yang kedua ada memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Yang C ada analisis oleh Triring. Yang D metode pemantauan lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sebutkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.